Dan bikin kita, nah ini ya, self awareness itu penting. Jadi awareness kita nggak cuma sama diri kita sendiri, tapi juga sama barang. Kita respect nggak cuma sama diri kita, tapi juga sama barang. Coba deh, aku mau tanya teman-teman, seberapa sering mendata ada berapa baju dan aksesoris yang ada di lemari teman-teman? Diskusi Psikologi. Hai teman KBR, selamat datang kembali di podcast Disko, Diskusi Psikologi Persembahan KBR Media. Nah, mau nanya sama teman-teman ya, seberapa sering sih kamu beli baju baru? Seberapa sering nih ada Kang Paket datang dan bilang kalau ada paket yang mungkin adalah hasil kamu ngeliat di TikTok atau mungkin di Instagram, ada yang sharing-sharing baju dan akhirnya kamu check out juga. Seberapa sering kamu shopping karena ngeliat influencer yang kayak, ih kok bajunya bagus banget ya, akhirnya beli lagi. Kok kayaknya satu warna gak cukup ya, mau beli warna lain ya. Akhirnya lemari itu benar-benar penuh, membeludak, dan kita tapi kesulitan untuk mengendalikan diri dari cuman masukin keranjang tuh harus selalu sampai check out nih. Nah, tahu nggak sih teman-teman, kalau fenomena ngikutin tren fashion yang silih berganti secara cepat itu tuh disebut fast fashion. Dan ini tuh ngaruh loh ke kesehatan mental kita. Nah, seru kan? Kali ini kita bakal ngobrolin bareng Kak Rika Isfandiari, researcher dari komunitas Slow Fashion Indonesia. Hai Kak Rika. Halo Kak, aku panggilnya Kak Mahari ya berarti ya? Yes, aku namanya Mahari, betul ya. Oke Kak, boleh nggak nih ceritain sedikit tentang komunitas Slow Fashion? Itu tuh anggotanya siapa aja dan kegiatannya kayak gimana sih Kak? Oke, Slow Fashion Indonesia itu berkembang di era COVID. Sebenarnya udah ada gerakan ini dari Belanda awalnya. Sudah ada Slow Fashion Movement, cuma untuk di Indonesia sendiri, waktu COVID dia cukup berkembang. Karena mungkin kita di rumah, nggak ada kerjaan, terus cari-cari, apa nih bisa relawan tapi online gitu. Akhirnya terbentuklah si Slow Fashion Indonesia ini. Slow Fashion Indonesia sendiri, kita fokusnya di edukasi awalnya. Gitu. Tapi kemudian kita merambah ke yang lain juga. Edukasi pun awalnya kita itu cuma di media digital. Sampai akhirnya kita diundang di beberapa komunitas, kita kasih juga penjelasan ke adik-adik ya, adik-adik di sekolah, bagaimana itu slow fashion, mengenal diri sendiri, gimana caranya menemukan personal style, itu juga kita ajarin. Wow, adik-adik aja udah bisa menemukan personal style ya. Ini menarik banget sih Kak, karena tadi aku sempat nyinggung dikit tentang fast fashion. Nah, kalau Kak Rika kan komunitasnya slow fashion nih. Nah, apakah itu artinya kebalikannya atau gimana nih Kak? Ya, sebenarnya kalau slow fashion secara proses, ya apa yang dilakukan leluhur dan nenek moyang kita slow fashion. Tetapi secara istilah, slow fashion itu ada ya karena fast fashion gitu. Aku mundur sedikit ke belakang nggak apa-apa ya, supaya kita lebih clear gitu. Jadi, kalau misal dulu kan memang baju itu dibuat oleh orang yang ahli, atau dikerjakan oleh perempuan yang ada di rumah itu. Gitu. Sampai akhirnya sekitar abad 16 ada ahli namanya Ward ya, dia nggak mau tuh ngikutin pesanannya orang. Dia mau dia yang mendikte. Akhirnya disitulah mulai dia memunculkan tren. Nah, ini akhirnya kita kenal dengan couture. Couture ini yang mungkin kalau sekarang tuh lebih identik dengan brand-brand ini ya, luxury ya, kayak Hermes, Louis Vuitton, dan yang lainnya, kayak gitu. Nah, tapi kan si couture ini mahal. Nah, setelah revolusi industri, banyaklah tiruan-tiruan si couture ini. Gitu. Akhirnya dibikin namanya Prada Porter, gitu, tahun mungkin 1970-an. Jadi masih tetap high end, tapi dia lebih ke sistem SML gitu ya. Sudah mulai ada sistem sizing di situ. Jadi nggak langsung yang personal gitu. Aku mau beli ini nih, mau bikin baju nih ke Mahari gitu, nggak kayak gitu lagi. Nah, tapi ini pun masih dirasa mahal. Akhirnya ada yang namanya mass product gitu. Di-copy lagi itu. Nah, itulah yang akhirnya menjadi fast fashion hari ini. Yang menjadi Gitu. industri tersendiri gitu ya Kak? Betul. Dengan lebih banyak menggunakan mesin, kemudian pekerjaannya juga berbasis buruh di pabrik gitu, dan biasanya lintas negara. Jadi fast fashion itu adalah dia tidak dikerjakan di satu negara. Jadi dia panjang sekali sirkulasinya. I see. Dan berarti ketika kakak datang dari komunitas slow fashion, ini kan tadi aku bilang ya, oh berarti kebalikannya nih dari fast fashion. Apakah itu berarti kayak kakak tuh nggak boleh nih beli baju keluaran tren terbaru? Atau gimana gitu Kak? Kapan boleh beli baju barunya? Oke, gini, untuk slow fashion sendiri kan dia gerakannya itu ada karena si fast fashion ini ternyata menimbulkan dampak yang luar biasa.
baik terhadap lingkungan maupun terhadap pekerja. Gerakan ini muncul di tahun 2013 karena ternyata pabrik yang digunakan pekerja itu rubuh dan menewaskan 1.500 pekerja. Itu muncullah si gerakan slow fashion ini. Nah, tapi slow fashion sendiri akhirnya mengajak kita untuk lebih aware, lebih mindful ke diri kita sendiri. Ada beberapa campaign yang dilakukan slow fashion gitu ya, dari mulai bagaimana caranya memperbaiki barang, bagaimana kita mengenal ada hierarchy gitu ya, dikaitkan juga dengan tingkat kebutuhan kita. Tetapi kalau buat aku pribadi, slow fashion itu adalah dimulai dari sejauh mana sih kita paham diri kita sendiri gitu. Karena itu akan menentukan identitas kita, menentukan personal kita, menentukan authentic personal branding kita tuh kayak gimana sih gitu. Wow, aku sebagai psikolog mendengar ini seneng banget loh, Kak. Bahkan ternyata ketika kita ngomongin fashion, slow fashion itu justru tentang kita mengenali diri kita, mengenali personal style kita. Boleh dielaborasi lebih lanjut nggak, Kak? Gimana sih cara kita bisa mengenali diri kita dalam konteks, mengenali style dan juga fashion yang cocok buat kita? Oke, gini, untuk fashion sendiri ya kan, kalau fashion itu kan dia sebenarnya way, jalan. Artinya awalnya tuh kayak gitu. Jadi bagaimana saya misalnya memperlihatkan ke orang lain, "Hai, saya Trika Isfandiari, saya tuh seperti ini loh." Itu terlihat dari look. Tetapi kemudian ketika digabung dengan tren, nah ini tren beda nih. Tren itu silih berganti dan tren selalu dibentuk oleh orang luar, gitu. Nah, hubungannya apa sih fast fashion ini dengan tren? Eee, Tren ini adalah anak emasnya fast fashion, karena tanpa tren, fast fashion nggak akan berjalan gitu. Hubungannya dengan kita sebagai identitas adalah, tanpa kita sadari, sebenarnya gaya kita dibentuk loh oleh si tren ini. Ini akan sangat, mudah dibentuk ketika kita nggak tahu, saya tuh siapa sih, prinsip Mhm. hidup saya siapa, saya mau kemana gitu. Jadi nggak ada nih personal branding-nya gitu. Personal branding lahir dari otentisitas kita. Yang pertama harus kita lakukan menurut saya adalah mengenali diri sendiri, dari Mhm. awal ya, dari raga sama jiwa. Tubuh kita tuh kayak apa sih gitu. Saya sama Mbak Mahari undertone-nya beda, skin tone-nya beda, torch-nya nih dari badannya nih, dari dada ke sininya juga beda, shape-nya tuh beda. Kenapa kita harus memaksakan satu tren yang kita tahu kalau di kita tuh bakal kusem kulitnya. Mmm. Contoh tahun ini Gandhi, enggak mahagoni gitu. Fuchsia. Iya benar. Kira-kira kita harus join the trend nggak? Loh kalau dengan join the trend itu kulit kita terlihat kusam, kenapa kita harus memaksakan diri? Mmm. Kenapa kita harus menggunakan satu pakaian yang hanya kita pakai di lebaran, habis itu udah kita nggak mau pakai lagi? Padahal Mhm. dampak lingkungannya cukup besar. Nah ketika kita join trend terus-menerus, kan kita mau nggak mau kayak haus dari validasi orang ya. Karena Ya. kita sendiri nggak tahu sebenarnya saya tuh maunya apa sih, prinsip saya tuh gimana, saya tuh siapa. Terus saya juga tidak bisa mendefinisikan kalau saya ada di tempat ini, saya harus seperti apa gitu misalnya. Salah satu contohnya adalah, kenapa ketika kita datang ke pesta, kita harus nyaingin pengantennya, Waduh. gitu. Indonesia kan kayak gitu ya rata-rata ya, kita Mhm. haus akan perhatian orang. Padahal kalau kita datang sebagai tamu, ya udah saya sadar saya tamu, saya nggak perlu jadi perhatian, saya ikut bahagia dengan apa yang dia lakukan, pakai baju biasa aja, selesai, gitu. Mhm. Jadi, slow fashion itu nggak perlu dipikirkan bahwa saya harus bisa ngejahit, saya harus bisa sachiko, wah ribet. Dengan kita kenal diri kita sendiri gitu, nggak usah terus-menerus mengikuti tren yang berkembang dengan pesat, isi lemari kita tuh bisa simple loh, isi lemari kita menggambarkan siapa kita sebenarnya. Mhm. Mhm. Kalau sekarang mungkin suka bilangnya ini ya, Kak, wardrobe capsule. Oh, wardrobe. Iya iya iya, kapsul. Jadi, kita punya beberapa item aja, tapi mereka memang bisa di-mix and match satu sama lain sehingga menghasilkan banyak banget kombinasi. Padahal mungkin itemnya nggak sampai 10 gitu ya, tapi Mhm mhm. kombinasinya bisa sampai ratusan karena, semuanya itu bisa dipakai dengan berbagai kombinasi, berbagai cara. Sehingga menurut aku ya, yang bagus banget dari slow fashion ini adalah bikin kita kreatif banget juga nggak sih, Kak? Betul, iya, dan, bikin kita nah ini ya, self awareness itu penting. Jadi, awareness kita nggak cuma sama diri kita sendiri, tapi juga sama barang. Kita respect nggak cuma sama kita sendiri kita, tapi juga sama barang. Coba deh aku mau tanya teman-teman seberapa sering mendata ada berapa baju dan aksesoris yang ada di lemari teman-teman? Aduh. Itu aja dulu. Jadi aku rutin ya setahun sekali atau, 6 bulan sekali tuh ngecek, aku punya berapa kaos, aku punya berapa ini, dan lihat di situ, apakah, ini benar-benar dibutuhkan. Contoh misalnya tanpa aku sadari, aku punya waktu itu pernah punya 5 long coat.
di Indonesia yang panas ini. Wow. Ya, sebelum akhirnya tersadarkan ya. Gitu. Kan aku juga penyintas bipolar disorder, jadi dulu tuh sempet yang kalau lagi manik semua warna keluar, tapi kalau misalnya lagi depresi dari atas sampai bawah tuh bisa gelap 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 gitu. Dan ini juga nggak Kak, ketika lagi manik jadi impulsif beli banyak baju kah? Iya, karena manik itu kan salah satu ciri khasnya boros ya. Gitu. Iya, Tapi iya, iya. alhamdulillah setelah dari psikiater 2 tahun pengobatan, oh ternyata setelah stabil isi lemari ikut stabil. Dan Hmm. itu signifikan ternyata. Ternyata apa yang kita pakai, apa yang kita punya itu sangat signifikan dengan kesehatan mental kita. Yes, yes. Aku mempercayai itu banget sih, Kak. Dan sebenarnya aku pengen nambahin juga, ketika kita internalisasi slow fashion menjadi bagian dari lifestyle kita, itu ngebantu banget untuk rasa percaya diri kita, untuk ngerasa ajek sama diri kita sendiri ya, bahwa aku itu unik, aku punya styleku sendiri, dan aku nggak butuh validasi orang lain. Kayak tadi Kak Rika bilang, sehingga ketika kita ngelihat tren-tren itu kita nggak jadi FOMO-FOMO banget gitu, mungkin cuma sekedar, "Oh iya bagus," tapi kan bagus bukan berarti aku harus punya. Bagus bukan berarti aku harus beli, dan bagus nggak berarti aku harus pakai gitu. Kita nggak, jadi kekurangan terus, tapi justru kita merasa udah cukup dengan apa yang kita punya. Dan ya yang kayak tadi Kakak omongin juga ya, ketika kita terjebak sama si fast fashion ini, dan kita impulsif, aduh itu bisa merugikan banget secara finansial. Di era ini gitu ya, in this economic situation, kayaknya kita perlu lebih berhemat-hemat, lebih mindful dalam belanja, sehingga aku rasa ini adalah salah satu lifestyle yang oke banget sih buat diadopsi. Buat finansial oke, buat kesehatan mental oke, buat lingkungan juga oke ya, Kak? Mungkin dari Kak Rika mau sedikit jelasin kali ya, kalau dari lingkungan kayak tadi belum terlalu, diceritakan, sebenarnya apa sih dampak buruk dari si fast fashion ini? Fast fashion, oke, kita akan lihat kalau kita ngomongin tentang fashion, kita akan bicara produksi, distribusi, konsumsinya. Mhm. Ketika kita bicara produksi misalnya, di situ ada bahan, di situ kemudian ada mesin. Bahan pertama, apakah bahannya ramah lingkungan? Kita lihat, Mhm. misalnya, oke bahannya bagus, tapi dari kulit buaya. Berapa banyak buaya yang mati hanya untuk memperlihatkan bahwa saya cantik loh, saya mahal. Aduh. Kayak gitu. Terus Mhm. yang kedua terkait dengan apakah bahannya itu mengandung bahan beracun. Gitu. Jadi Mmm. kalau kemarin di kosmetik rame merkuri, ya sama. Fashion juga punya hal yang sama gitu sebenarnya, punya bahan-bahan yang berbahaya. Cuma memang mungkin risetnya tidak terlalu dalam ya di Indonesia. Jadi jauhnya juga nggak terlalu dalam juga. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan mesin. Ketika kita ngomongin fast fashion, kita akan ngomongin tentang mesin. Karena fast fashion bisa dibilang dimulai itu setelah revolusi industri. Mhm. Ya, ada pergantian dari pekerja manusia kepada mesin. Ketika kita bicara mesin, ada teman-teman akhirnya dari lingkungan yang mereka menghitung jejak karbon dari era revolusi industri sampai hari ini. Berapa banyak itu? Yang dihasilkan oleh pabrik yang muter terus ya, hampir 24 jam ya pabrik-pabrik itu, dan panjang gitu durasinya. Itu hanya dari produksi. Kemudian Wah. kita ke distribusinya. Ketika kita Mhm. distribusi, kita bicara tentang pasar. Berarti ada penjual, ada kurir, ada transportasinya. Oke, Mhm. dari segi transportasi, ciri khas fast fashion itu adalah dia tidak diproduksi di satu tempat. Jadi Mmm. misalnya kapasnya itu ditanamnya di Amerika atau di Australia. Kemudian dibikin jadi benangnya itu di Turki. Nanti dijadikan kainnya itu di Indonesia. Biasanya Indonesia tuh kena kain sama pencucian, makanya Citarum kita rusak gitu, karena kita dapatnya tuh di situ. Mhm. Kemudian habis itu nanti ada lagi setelah jadi kain, dijahitnya itu di Bangladesh, karena di sana lebih murah. Mhm. Dipasarkannya di Eropa, setelah jadi after sell-nya itu barang-barang yang tidak digunakan dibuangnya di mana? Di negara-negara Afrika. Gitu. Mhm. Atau sekarang Indonesia kelimpahan nih dengan thrifting. Sebenarnya Mmm. kan kita mengimpor limbah juga gitu Iya. ya. Itu dari segi distribusinya. Oh, tadi tambahan juga untuk dari segi produksinya itu adalah penggunaan air ya. Jadi banyak air yang tercemar juga karena si limbah-limbah berbahaya ini. Itu dari Iya. distribusi.
Dan aku pernah denger juga kalau dari sisi produksinya selain lingkungan ya, mungkin SDM juga sering ada kasus-kasus juga ya Kak tentang fast fashion ini, eksploitasi dan juga kalau nggak salah ya Kak ada Betul. berita-berita tentang banyak anak-anak di bawah umur atau pekerja buru-buru pabrik yang nggak dibayar sesuai dengan upah yang seharusnya mereka dapatkan gitu ya, yang layak. Bener nggak sih itu Kak? Iya, kalau menurut penelitian sih banyaknya gitu ya. Kenapa sih slow fashion ini muncul? Kan tadi memang respon kita terhadap runtuhnya Rana Plaza di tahun 2013 yang menewaskan 1.000 lebih pekerja. Kenapa bisa rubuh? Karena pekerja ditaruh di situ dengan keadaan yang tidak layak bangunannya. Jadi ditumpuk-tumpuk orangnya. Itu udah over capacity gitu. Dan si slow fashion ini selain dia bicara tentang fast fashion, tentang keselamatan pekerja juga ya, ada isu juga tentang perdagangan manusia. Karena kalau orang waras, dia punya power, dia pasti nggak mau dikerjain kayak gitu kan. Iya. Akhirnya, anak-anak dari India itu mereka kayak, tanda kutip diculik ya, dibilang ingin dikerjakan di sini. Ternyata mereka harus bekerja di brand-brand yang sebenarnya terkenal, dan mungkin kita juga jadi salah satu konsumennya. Tapi mereka lebih kayak perbudakan akhirnya. Gitu ya. Kalau kita lihat MTV sempat membuat campaign tentang itu ya, di videonya Muse tuh ada ekstra apa ya, aku lupa kalau nggak salah. Itu di sana dijelaskan bagaimana anak-anak kecil itu mengalami penculikan dan penipuan dan perdagangan untuk si fast fashion ini. I see. Ini menarik banget loh Kak Rika. Karena Kak Rika benar-benar ngejelasin konteks dan sejarahnya. Sehingga kita jadi lebih aware dan kalau aku sendiri ya, jadi lebih ngerasa tertarik dan terdorong sih untuk yuk lebih ke arah slow fashion dan meninggalkan fast fashion. Nah sebelum kita lanjutin obrolan kita yang seru bareng sama Karika, aku mau ngajakin kalian dengerin obrolan reporter Kalisha Putri bersama komunitas Joli Jolan yang menginisiasi gerakan tuker-tukeran baju di kota Solo. Gerakan ini sejalan dengan semangat memperpanjang umur baju dan mengurangi sampah pakaian. Terima kasih Mahari. Nah, ngobrolin soal fenomena fast fashion ya. Pas banget aku juga lagi ngobrol bareng Mas Krisna Keniskara, CEO founder dari Ruang Solidaritas Joli Jolan. Joli Jolan merupakan sebuah inisiatif yang unik karena mengusung konsep berbagi barang gratis melalui prinsip barter yang sederhana. Nama Joli Jolan sendiri diambil dari istilah Jawa, ijol-ijolan, yang berarti tukar-menukar atau barter. Konsep ini mengajak kita untuk kembali merenung tentang cara kita mengonsumsi barang, serta pentingnya berbagi tanpa terjebak pada konsumsi berlebihan yang seringkali mengarah pada kerusakan lingkungan. Baik Mas Krisna, mungkin yang pertama kali aku tanyakan adalah seperti apa konsep memperpanjang usia barang dalam joli-jolan itu, Mas? Oke, kalau di Joli Jolan sendiri sebenarnya ada ini ya Mbak ya, 3 hal yang bisa dilakukan. Jadi terkait tadi ya memperpanjang usia barang. Yang pertama kan Joli Jolan itu bisa jadi wadah berdonasi. Jadi misal Mbak punya apa ya, misal pakaian atau buku atau apapun ya, sepatu, tas yang masih bagus tapi udah nggak terpakai bisa didonasikan ke Joli Jolan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu bisa kita mengambil barang secara gratis. Jadi ketika ada yang berdonasi kan, donasi masuk, itu ada juga warga yang memanfaatkan donasi itu untuk diakses secara gratis. Jadi biasanya kita kan buka hari Sabtu itu Mbak, setiap Sabtu jam 10 sampai jam 1. Nah itu warga yang berkunjung itu bisa ngambil pakaian atau barang itu maksimal 3 per kunjungan. Jadi mereka bisa ambil pakaian atau barang yang mereka sukai di Joli Jolan secara gratis. Itu yang kedua. Yang ketiga itu bisa barter. Jadi kalau barter sih sebenarnya kita tetap batasi ya Mbak. Jadi gini, misal kalau kita bawa 10 terus minta ganti 10 itu enggak kayak gitu. Jadi tetap kita batasi maksimal 3. Jadi misal aku bawa pakaian 3 gitu, nanti bisa barter dengan barang sejumlah 3 gitu. Atau misal kalau bawanya 10 gitu tapi enggak bisa dapatnya 10, jadi tetap 3. Jadi yang dihitung dari barter itu nominalnya, bukan nominal jumlahnya, jadi bukan harganya. Kalau kita menghitung harganya kan agak susah gitu. Itu sih Mbak kalau konsep Joli Jolan yang secara umum itu seperti itu, yang terkait memperpanjang usia barang. Kayak jadi wadah gitu loh, wadah untuk mempertemukan orang yang kadang kan ada, wah ini aku punya banyak barang nih yang masih bagus tapi numpuk gitu ya. Entah itu mungkin karena udah bosen atau mungkin salah beli atau memang orangnya suka belanja gitu. Nah, tapi di sisi lain juga ada yang mungkin keterbatasan dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi di Joli Jolan itu ya bisa mempertemukan 2 kepentingan itu. Jadi bisa mengambil barang itu secara cuma-cuma.
Lalu berikutnya aku penasaran banget sih, kenapa Mas menganjurkan orang tukeran baju aja ditimbang beli baju baru gitu Mas? Oke, kalau di Jolly Jolan sendiri, kalau dari saya kan di Jolly Jolan ada ini ya, tiga founder saya, Mbak Septi sama Lala. Jadi kalau secara umum sih kita sepakat kalau Jolly Jolan tuh ingin ini sih, ada dua hal yang kita ingin sampaikan ke warga gitu. Yang pertama soal solidaritas. Jadi kita pingin warga itu juga bisa saling bantu gitu loh untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Misalnya di pakaian, barang, kita juga ada kegiatan berbagi makanan. Dan itu semua disokong oleh warga. Jadi kita nggak harus nunggu pemerintah gitu loh. Kalau nunggu pemerintah kan tahu sendiri kan kayak gitulah, nunggu bansos dan lain sebagainya. Nah, di Jolly Jolan tuh kita semua setara gitu. Nggak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Jadi semua bisa saling membantu gitu sesuai kemampuannya gitu. Yang pertama. Kalau yang kedua itu ya tadi kaitannya sama konsumerisme gitu. Sekarang kan gampang banget ya Mbak kita beli sesuatu gitu ya. Apalagi pakaian gitu kan. Kita tinggal buka HP, terus check-in marketplace, scroll sebentar dapat pakaian gitu kan. Sedemikian mudahnya gitu loh. Ketimbang mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu ketika kita harus ke tempatnya dulu, ke tokonya untuk beli. Nah, ini kan jadi apa ya, tantangan berat buat ini sih sebenarnya. Buat kita sendiri untuk gimana kita itu nggak hanya memikirkan fashion, tapi juga memikirkan bumi kita gitu loh. Kan udah banyak berita ya kalau pakaian-pakaian kita atau thrifting yang nggak kepake itu akhirnya terbuang gitu, menutupi pegunungan mana itu di luar negeri dan lain sebagainya gitu. Sama kalau kita misal beli fast fashion gitu ya. Aku pernah baca riset itu satu kaos katun itu dalam prosesnya itu bisa ngabisin hampir 2.700 liter air itu. Itu cuma satu kaos. Kalau jeans lebih banyak lagi itu sampai 10.000 liter air itu untuk memproduksi satu kaos. Nah, itu kan sangat membutuhkan energi dan apa ya ibaratnya jejak karbon yang sangat tinggi gitu loh ketika kita membeli baju baru gitu. Nah, makanya kita pengen mendorong orang itu inilah kita memanfaatkan apa yang ada gitu. Mengelola yang ada, kita mengonsumsi secukupnya supaya ya tadi lingkungannya itu terjaga, kita juga ada ini sih motif ekonomi dalam artian kita bisa menghemat gitu loh Mbak. Ketika kita bisa menyediakan barang-barang tertentu secara gratis kan uangnya itu bisa kita pakai untuk yang lebih penting misal pendidikan atau mungkin makan sehari-hari ketimbang kita hanya memanfaatkan uang itu untuk beli baju terutama baju lebaran gitu kan kebiasaan kita kan menjelang lebaran harus beli baju lebaran itu kayak susah banget dihilangkan tradisi itu padahal kan pakai yang lama ataupun mungkin kayak kita barter gitu kalau mau yang baru kan bisa barter sama temennya atau mungkin kayak di Jolly-Jolan ngambil gratis gitu itu sebenarnya bisa banget gitu loh dilakukan semua orang itu sebenarnya bisa gitu sih Mbak. Baik, terima kasih Mas Krisna. Nah, itu dia tadi terkait Jolly-Jolan. Dengan semakin maraknya fenomena fast fashion dan perilaku konsumerisme, Jolly-Jolan hadir sebagai bentuk perlawanan kecil yang membawa pesan penting untuk lebih sadar akan lingkungan dan kesejahteraan sosial kita. Wow, itu tadi seru banget ya ceritanya si Kalisha dan juga dengan komunitas Jolly-Jolan. Itu salah satu inisiatif yang bagus banget menurutku. Dan kayak tadi kita omongin ya, memang slow fashion ini menstimulasi kreativitas untuk kita-kita supaya bisa tetap punya style kita, tapi memaksimalkan bahan yang ada gitu ya. Nggak harus melulu belanja lagi, dan belanja lagi. Dan menurutku pasti ada nih teman-teman KBR yang dengerin mulai tertarik. Tapi dalam hati ngerasa, aku kan anaknya suka ngikutin tren, aku tuh sukanya tuh baju aku berbeda-beda. Kalau aku berhenti beli baju, terus aku cuma pakai yang ada di lemari, aku takut dipikir kayak gayanya tuh kurang oke atau kayak old fashion gitu. Nah, tanggapan Kak Rika kira-kira gimana nih kalau ada yang berpikir seperti itu? Balik lagi ke yang tadi ya tentang identitas dirinya. Iya. Sebenarnya sih validasi orang lain itu nggak masalah. Karena kan kalau aku nggak tahu nih ya, tapi di beberapa penelitian kan kita punya otak sosial yang akhirnya membuat kita pasti akan bahagia kalau kita diterima dengan orang lain, Itu oleh survival kita orang-orang. ya. Iya, memang begitu kan cara kita bertahan hidup sebagai sapiens ini. Cuma akhirnya gini, ketika kita mengikuti tren terus-menerus gitu, jangan sampai akhirnya kita pecah kongsi sama diri kita sendiri. Wah, itu ribet tuh. Dan jangan sampai akhirnya saya tuh maunya A, tapi karena komunitas saya bilangnya B, saya jadi ngikutin mereka terus-menerus gitu. Nah, kalau misalnya untuk tren sendiri, kalau menurut pengalaman ya gitu,
akhirnya orang itu akan senang ketika apa yang kita pakai itu emang pantas dengan kita. Sering lihat nggak sih artis-artis Hollywood yang mereka ngikutin tren tapi tetap dihujat, tetap kena Banyak hate sekali. comment. Mhm. Kenapa? Karena maksa gitu. Misalnya tubuhnya bentuknya pear shape, tapi dia pakai bajunya yang mungkin rektangular, yang tidak cocok dengan shape-nya gitu. Hanya untuk ngikutin tren. Akhirnya dihujat. Karena bagaimanapun juga manusia pasti senang untuk melihat yang pas gitu. Ya, Ya, kayak aesthetically pleasing gitu ya, kayak Mm-mm. simetris, cocok, masuk, itu tuh kita ngerasa puas ngelihatnya. Betul. Jadi nggak usah takut, oh nanti saya dijauhin teman-teman saya kayak gini. Kalau kitanya sendiri pede dengan apa yang kita punya, dengan yang kita pakai, energi pedenya kita itu terpancar loh. Gitu. Saya percaya Benar-benar. energi ya soalnya ya. Jadi kayak nggak usah takut tentang itu gitu, karena yang positif pasti akan yang positif. Mhm. Yang Dan positif. karena tadi sempat ngomongin old fashion juga ya, dan ngomongin artis-artis, kata Kak Rika, aku jadi kepikiran, sekarang salah satu artis yang lagi naik daun banget itu Sabrina Carpenter. Nah, dia itu justru stylenya sangat jauh dari ngikutin tren. Justru dia yang agak nostalgic, terus kayak baju-baju Marilyn Monroe atau kayak The Nanny. Jadi justru dia kayak sebelum tahun 2000 lah, mungkin kayak bahkan tahun 70-an, tahun 60-an itulah inspo dia. Tapi justru dengan dia tahu dia cocoknya pakai apa dan kenapa, itu malah jadi ngetren buat orang lain. Jadi menurutku memang, kita sebaiknya sebelum ngelihat keluar, lihatlah ke dalam. Kita ngerasa cocoknya pakai apa, kita sukanya apa, dan kalau mau objektif gitu ya, kayak kita lihat bentuk tubuh kita seperti apa, dan juga warna kulit kita seperti apa supaya bisa cocok ya warnanya ya, bisa selaras gitu. Lalu dari situlah, dari mengenal diri kita bisa membangun personal style kita, lalu bisa membangun si, wardrobe kita nih mau kayak gimana, dan perlu item-itemnya yang mana aja yang penting, dan mana aja yang sebenarnya bisa diakalin gitu, nggak harus kita beli. So, aku rasa ini insightful banget sih buat aku pribadi juga ya, Kak Rika. Kira-kira terakhir banget ada nggak nih tips buat teman-teman KBR yang mau mulai beralih ke slow fashion? Oke. Di slow fashion itu kita punya campaign namanya hierarchy. Jadi kalau kita ibaratkan piramid gitu ya, yang pertama itu adalah pakai yang ada. Jadi kita punya apa yang tadi ya, didata, kita aware dengan apa yang kita punya. Selalu ada kata cukup untuk segala sesuatu. Yang tidak terbatas itu kan keinginan kita. Kalau kebutuhan kita pasti ada kata cukupnya. Dilihat lagi, saya benar-benar butuh nggak sih dengan ini? Jadi sebenarnya slow fashion itu sangat membantu kita untuk self reflection juga. Yang tadi pakai yang ada. Terus kemudian yang kedua itu adalah ketika kita nih respect dengan diri kita sendiri, kita respect dengan barang yang kita punya, coba lihat ke sekitar kita. Di lemari kakak kita ada apa gitu. Bisa pinjem atau enggak. Atau bisa nggak nih kita pinjem barangnya teman-teman kita. Atau sekarang tuh banyak banget jasa-jasa peminjaman kebaya misalnya buat wisuda. Ya, kalau dipakai cuma sehari buat apa? Kan enakan pinjam. Atau dulu misalnya ya kalau misal wedding gitu buat pagar ayu, pagar bagus tuh biasanya disediain. Kalau sekarang kan enggak, bridesmaid itu harus selalu ada bajunya sendiri. Bayangkan kalau satu orang punya 10 sahabat, kita punya 10 bridesmaid yang tidak kita pakai juga untuk ujung-ujungnya. Jadi yang kedua itu adalah pinjam. Yang ketiga tadi seperti komunitas yang di Solo ya bagus sekali Mbak, saya sangat mendukung kita ada yang namanya tukar baju. Gitu. Jadi kalau kita udah bosen nih, bosan buat aku kan belum tentu bosan buat Mbak Hari. Siapa tahu ternyata, aduh aku lagi nyari baju yang warnanya itu salem, tapi aku nggak punya. Ternyata Mbak Hari punya gitu ya. Udah kita tukeran. Gitu. Itu tukar. Kemudian yang keempat itu adalah thrift. Tapi thrift ini harus diusahakan yang lokal. Gitu. Karena kalau enggak kita sama aja ngimpor sampah dari luar. Gitu ya. Kemudian selanjutnya itu kalau misalnya nggak bisa juga, ya udah buat. Entah itu di tailor atau di dressmaker atau kalau kita bisa bikin sendiri. Tapi itu bukan jalan yang disarankan. Dan ketika kita membuat ini pastikan bahwa kita menggunakan bahan yang cukup ramah lingkungan dan cukup lerainya tuh cepat gitu. Kayak polyester itu kan dia lerainya bisa sampai 20 tahun tuh, bayangkan. Gitu. Kalau misalnya likra juga ya, umurnya segitu. Nah, terakhir itu adalah beli. Beli itu pilihan terakhir. Tetapi ketika beli pun kita mengenal yang namanya prinsip mindful buying.
Lihat lagi, saya benar-benar butuh nggak dengan ini. Balik lagi ke identitas saya. Warnanya cocok nggak sama undertone dan skin tone saya? Cocok nggak sama bentuk tubuh saya? Kalau misalnya nggak cocok, saya pakai sekali, dikatain orang, abis itu saya buang, ya buat apa? Kan jadi boros gitu. Benar banget Kak Rika. Dan tadi gara-gara Kak Rika ngomongin minjem atau tukar baju, aku jadi menyadari bahwa ternyata baju aku nih yang aku pakai hari ini ya, ini sebenarnya adalah baju mamaku. Nah, itu juga baju turunan. Karena kan fashion berputar ya. Yes, dan yang aku sadari adalah aku waktu itu emang lagi bosen sama baju-baju aku, dan yang aku lakuin meskipun waktu itu aku belum paham ya tentang slow fashion, adalah aku ke lemari mamaku dan di situ aku cari-cari aja gitu mana yang aku suka. Menurut aku itu salah satu hal yang bisa banget dilakuin dan bukan cuma ke lemari orang lain, tapi sebenarnya ketika kita ngeliat lemari diri kita sendiri, pasti ada deh satu baju yang kayak, ya ampun udah lama banget nggak pakai baju ini. Ya ampun, ini bajunya kira-kira bisa aku styling gimana ya biar kelihatan oke sekarang gitu. Dan itu lagi-lagi ya bagus banget buat kreativitas kita dan membuat kita tuh lebih bersyukur sama apa yang kita udah punya. Plus tadi Kak Rika juga sempat ngomong tentang sewa baju, bahkan aku juga sangat mengadvokasikan ini gitu ya. Apalagi kalau kita mau pergi liburan ke luar negeri yang lagi winter, itu sewa aja sih coat-nya menurut aku ya. Nggak usah beli lagi karena toh buat dipakai cuma beberapa hari aja. Aku yakin ada yang pro dan kontra tentang ini, tapi pada akhirnya aku pengen cerita dan menyampaikan ke teman-teman KBR bahwa menurutku ya orang yang paling kaya itu adalah orang yang paling merasa cukup. Jadi ketika kita sama-sama belajar untuk melihat bahwa kita nggak perlu punya banyak barang untuk merasa cukup, kita hanya perlu mengenali diri kita sendiri justru untuk merasa cukup. Aku rasa semua ini akan terasa seperti suatu perjalanan yang seru dan menyenangkan untuk menjalani lifestyle slow fashion dibandingkan jadi terpressure, aduh nggak boleh ini ya, nggak boleh itu ya. Tapi justru kita kayak cari-cari jalan, cari-cari celah sehingga ini jadi perjalanan yang seru. Oke, kira-kira itu dari aku. Thank you so much Kak Rika. Menurutku ini seru banget episodenya. Semoga teman-teman KBR juga merasakan itu. Feel free untuk nanti nyapa Kak Rika atau nyapa aku kalau pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang slow fashion ya. Thank you banget Kak Rika udah memberikan banyak insight dan sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengerin di kbrprime.id atau platform mendengar podcast lainnya. Aku Mahari pamit undur diri dulu ya. Bye bye. Thank you Kak Rika. Semuanya.